Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ya telah hadir di kesempatan diseminasi kali ini. Jadi di acara diseminasi ini adalah untuk semacam tugas akhir dari kami bertiga, saya, kemudian Pak Dudu dan Bu Lutfi, ketika mengikuti di P4 TKIPA harus melakukan diseminasi atau istilahnya membagikan sedikit pengalaman atau sedikit mungkin apa yang didapatkan ketika diklat selama 12 hari, dan ini dibagikan kepada rekan sejawat. Nah, di kesempatan ini nanti ada 3 penyaji. Ada saya, temanya tentang pemanfaatan software tracker. Kemudian Bu Lutfi, Bedford Mason. Dan ini yang akhir nanti ada materi yang sangat luar biasa dari Pak Dudu, seperti plating, kemudian abad 21. Nah, ini karena waktunya ini sudah mundur 12 menit gitu ya. Mungkin akan segera kita mulai saja. Jadi nanti saya dulu begitu. Duduk. Pak Muklis saja. Pak Muklis dulu aja. Kita ingin tahu cara penyampaiannya seperti apa. Biasanya untuk kayu logis ya. Baik. Baik, nanti berarti saya dulu, kemudian Bu Lutfi, terus yang pamungkasnya nanti Dudu. Nah, baik, ini nanti karena pakai tracker, jadi aja saya langsung praktek saja, mungkin sedikit menjelaskan tentang bagaimana langkah-langkahnya. Gitu. Jadi itu yang diklat yang saya ikuti, yaitu pemanfaatan software tracker untuk pembelajaran fisika. Jadi khususnya di fisika. Jadi untuk software tracker itu ini software yang open source, jadi gratis, tidak perlu membayar. Jadi kita bisa mendapatkannya di alamat website-nya untuk tracker ini. Ini mungkin saya contohkan atau membuka alamatnya. Bisa share screen dulu, mohon izin share screen. Oke. Jadi untuk bisa mendapatkan software tracker, jadi membuka di slide ORG, kemudian /tracker. Nah, ini ada halaman dari membuat trackernya itu. Nah, untuk sementara memang ini bisa untuk Windows, kemudian ada untuk Linux. Yang versi Android nampaknya belum ada. Jadi ini untuk proses pengerjaannya menggunakan PC ataupun laptop. Kemudian di bagian bawah ini ada beberapa istilahnya beberapa pengantar ataupun beberapa penjelasan terkait dengan tracker. Kemudian untuk bisa mengambil aplikasinya atau softwarenya bisa di-download di bagian ini. Jadi misalkan untuk Windows, ya berarti pilih yang Windows 64 bit. Nanti setelah terdownload baru diinstal di komputer atau laptopnya masing-masing. Nah, kemudian ketika install, dan langkahnya mudah saja, tinggal next gitu. Cuman yang mungkin perlu diperhatikan adalah ini saya contohkan installnya ya. Ketika install, komputernya ada di jadi kalau sudah di-download tadi, jadi ada installernya ini. Dan di-install ini tinggal PDF. Ya. Nanti akan ada proses semacam ini.
Nah ini karena sudah ada, datanya harus ini use to reinstall. Jadi mungkin tidak apa ya, atau saya coba aja sekalian. Saya ulangi ini langkahnya, dan nanti diterima accept agreement, kemudian next itu. Nah ini yang perlu diingat adalah ini di checklist video and experiment. Biar nanti punya apa namanya, kita bisa mengakses contoh-contoh video ya, contoh-contoh video yang sudah disediakan dari tracker. Kalau ini tidak di checklist, nanti kita tidak bisa mengambil contoh video yang sudah disediakan dari developernya. Kalau sudah, nanti tinggal next itu sampai selesai. Jadi tinggal next gitu saja. Jadi ini yang perlu ini untuk nanti di situ ada beberapa video yang bisa untuk latihan sebelum kita mengambil video. Ini saya cancel saja. Nah kemudian yang perlu saya tunjukkan adalah bagaimana cara memanfaatkan tracker. Jadi sebenarnya tracker ini juga tidak sepenuhnya, tidak semua materi di fisika bisa apa ya, simulasikan atau bisa dia analisis. Jadi fokusnya ke mekanika dan optik. Nah karena mungkin ya pasti ada keterbatasan juga untuk analisis ini. Jadi ini fokus lebih banyak ke mekanika dan optik. Nah untuk software ini diperlukan ya, bisa digunakan untuk ini, misalnya untuk melakukan investigasi, misalkan fenomena fisika yang dihadirkan di kelas, yaitu diamatinya mudah, cuman untuk menganalisisnya itu yang tidak mudah. Jadi misalkan gerak jatuh bebas, kita kan oh ya itu bendanya gerak jatuh bebas, jadi berapa kecepatan setiap titiknya, kita kan tidak bisa langsung tahu. Dengan bantuan tracker ini nanti bisa diketahui, oh polanya seperti ini, kemudian bentuk kurvanya dan sebagainya. Jadi ini membantu untuk bisa menemukan beberapa besaran yang ketika diamati secara langsung tidak bisa didapatkan atau sulit untuk mendapatkan secara langsung. Ini untuk membantu melakukan investigasi. Mungkin bisa juga dengan metode-metode yang lain, seperti kalau GLB biasanya kita menggunakan ticker timer, kemudian ada kertas jejak-jejaknya itu, kemudian kita potong-potong, dari situ kita bisa buat grafiknya. Nah, tapi kalau ini nanti grafik-grafik itu nanti bisa diperoleh secara digital dari sini. Nah, kemudian apa saja yang diperlukan untuk melakukan atau untuk bisa melakukan investigasi pada suatu fenomena fisika? Yang pertama nanti adalah kita menyiapkan objek yang akan kita amati tentu saja, kemudian kamera untuk merekam video. Jadi software ini nanti basisnya ke video, jadi menganalisis video. Kemudian yang perlu lagi adalah macam bisa dikatakan ada stick atau garis atau apa yang panjangnya itu sudah diketahui sebagai nanti acuan untuk kalibrasi. Ini saya ambil contoh video yang sudah saya buat. Nah, ini contohnya. Nah, jadi harus membuat ini. Yang perlu disiapkan adalah objek yang akan diamati, diupayakan background-nya yang kombinasi yang namanya nanti ketika melakukan analisis pada gerak benda itu akan mudah. Ya kan, karena objek yang diamati kondisi dengan background-nya. Dan ini saya menyediakan ada mistar ini mistar panjangnya 50 cm. Nah, ini nanti akan digunakan untuk kalibrasi. Jadi setiap proses di tracker ini diupayakan menggunakan disediakan ini. Objek yang panjangnya sudah diketahui. Boleh mistar atau kayu yang diukur terlebih dahulu, nanti di sekitar tulisannya, misalkan di papan, boleh tuliskan sini atau tempelkan itu. Tapi akan lebih baik jika dengan objek ini, sehingga apa ya istilahnya, proyeksi dari AFV kameranya itu misalkan ini 50 cm, 50 cm, misalkan. Kalau misalkan kesana mungkin
beda 50 cm, 90 cm, tapi tidak sama dengan objek ini. Penampakan oleh mata atau penampakan oleh kamera itu. Nah ini. Jadi ini langkah awal. Kemudian baru prosesnya direkam. Ini kita yang kameranya, kami kalau misalkan saya jalankan ini seperti ini. Nah ini sudah saya potong ini. Jadi awalnya videonya agak panjang memang. Saya potong, saya ambil yang proses jatuhnya saja ini. Jadi kita akan tentukan beberapa dan ketika proses saya menggerakkan tangan dan proses sebagainya itu saya potong. Kalau misalkan tidak punya aplikasi untuk memotong video, tidak masalah ya potong. Jadi nanti kita bisa memilih bagian mana yang akan kita analisis. Jadi caranya nanti yang pertama tadi kita ini geser aja di bagian ini. Misalkan kita mau mulainya adalah ketika kita ambil sebentar, ini lebih mudah pakai yang hitam sekalian. Jadi nanti akan kelihatan kapan bila mulai lepas itu sebagai titik awal pengamatan. Nah ini tangan sudah mulai melepaskan bola. Nah ini ya. Nah, misalkan mulainya di sini. Jadi ini ada di frame ke-12. Atau sebenarnya kita juga bisa mencarinya lewat sini. Jadi ini frame 12, nanti berakhir misalkan di frame berapa gitu ya. Di frame 25 atau 24 kita tinggal menguji saja. Jadi misalkan ini kita cek sampai ke frame 2 apakah sudah selesai. Nah, itu jadi ternyata sudah gitu ya. Sudah melewati pantulan malah gitu ya. Nah, ini jadi pasti paling bawah itu di sini. Ini mestinya kurang dari 25. Jadi kita geser sekitar sini ya. Frame 24. Misalkan di 24. Nah, jadi nanti kita akan menganalisis gerakan benda mulai dari frame 12 sampai dengan frame 23. Jadi misalkan kita ambil. Nah, jadi prosesnya ada di situ. Ini akan kita amati. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita memasang kalibrasinya. Jadi ada di sini. Ini diklik saja. Calibration stick. Ini bawahnya di sini 1 meter ya. Nah, tinggal kita sesuaikan panjangnya, tinggal klik dan tahan geser. Nah, kalau mau tampilannya agak besar, ini tinggal di mouse ini di scroll saja. Biar lebih besar. Atau bisa pakai zoom-nya ini juga bisa sebenarnya. Bagian yang ini. Oke. Nah, cuman ini tadi kan tidak 1 meter tapi 50 cm. Nah, maka ini saya ganti, misalkan sini adalah 0,5 meter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita masang sumbu koordinat. Sumbu koordinat ada di bagian ini. Nah, ya. Nah, boleh ini misalkan diletakkan di objek benda ini juga nggak masalah. Jadi ini bisa koordinat, kemudian yang ada tanda, hasilnya ada tanda. Nah, ini ya, berbeda dengan yang lain. Ini ada sebuah positif, ini tanda. Dan nanti bisa seputar juga. Kalau misalkan miring, misalkan geser, klik tahan, kemudian geser. Kemudian kalau mau kembalikan susah nggak pas, nanti bisa di sini langsung diklik aja. Di bagian ini langsung diklik 0, biar benar-benar pas. Nah, ini. Kemudian ini kita geser ke sini, boleh, dan kalau di objek ini juga masalah. Nah, bisa di sini. Nah, kemudian kalau misalkan ingin apa ya, biar mempermudah nanti ketika membuat titik trackernya atau trackernya itu ketika kita tracing ya, saya tracing apa namanya jalurnya benda ini biar nanti lurus. Boleh juga kita menggunakan grid, ini ada grid, pilih saja warnanya misalkan yang beda, nah, oranye misalkan, tidak terlalu kelihatan kalau ini, cari yang kontras saja, misalkan merah, yang kelihatan.
Jadi nanti bisa untuk membantu ketika kita memberikan tracing ke lintasan atau jalur yang telah dilewati objek ini. Jadi kemudian bagaimana proses trackingnya ya. Jadi ada track. Jadi kita melakukan klik sini, klik track, kemudian klik new point mesh ya. Jadi ini objeknya adalah berupa benda, poin benda. Nah, kemudian di sini popnya kita misalkan boleh bisa 1 atau 2 atau 3. Misalkan kita ambil 1, nanti kita lihat ini sumbu Y. Jadi kalau mau mengamatinya sumbu Y misalkan, tinggal klik ini, klik X ini dengan Y. Kalau misalkan nanti mengamati VX-nya atau VY-nya itu juga bisa digonta-ganti nanti. Jadi sebenarnya ambil yang Y dulu, posisi sumbu Y-nya, tekan Shift sehingga muncul. Nah, ini saya perbesar dulu aja. Nanti kalau di Shift ini akan tampil kotak. Nah ini. Kemudian diklik Shift-nya terus ditahan. Klik, dia akan bergerak. Kemudian klik lagi, gerak. Kemudian klik lagi, terus bergerak. Ini klik. Klik. Nah ini klik. Klik. Ini klik close. Ini Shift-nya terus ditahan. Jadi klik. Ini juga klik. Klik. Nah, kemudian ini jejaknya sudah kelihatan. Jadi pada proses gerak jatuh bebas itu kan termasuk gerak lurus beraturan gitu ya, yang kondisi khusus ketika kecepatan awalnya 0. Jadi lintasan Y-nya nanti akan bentuknya lengkung. Nah ini. Dan sebenarnya juga kita bisa melihat gimana pada sumbu X-nya. Bentuknya ternyata ini geser-geser ya. Jadi ketika di tracking ini ternyata tidak lurus ini ketika menitik. Gitu. Makanya ini kelihatan geser-geser gitu. Walaupun ini hanya pergeserannya berapa senti ya. Ada gesernya ini. Nah ini bisa juga karena ketika objek turun itu ternyata dia jatuhnya tidak lurus gitu ya. Sehingga ketika di titik-titik ini kelihatan dia ada geseran, tidak lurus, benar-benar lurus vertikal gitu ya. Ada putaran kelihatannya. Ada agak-agak geser ke sini atau pas cross kita titik ini. Ini yang menurut saya kesulitannya di sini. Jadi ketika gerak itu ternyata kan tidak begitu jelas nih di kameranya. Ya, hasil rekamannya tidak jelas. Ini kita ambil titik yang mana? Ini kan ada isinya, ada yang sini. Ketika ada lebih sulitnya di sini. Nah, ini. Nah, jadi setidaknya sudah kelihatan gambarnya ini. Kemudian kalau misalkan kita coba apakah benar nanti untuk VY-nya itu akan linear ya, linear ini ya. Jadi kecepatannya kurang lebih seperti ini. Jadi kecepatan pada sumbu Y-nya dia akan semakin cepat semakin. Tapi negatifnya kita lihat ke bawah karena tadi kan titik nolnya dari atas ini. Titik nol koordinatnya. Sehingga ini ada negatifnya. Kemudian kalau misalkan kita mau menganalisis lagi, ini di kiri kanan, kurva ini, kemudian kita bisa juga ini VY-nya tadi, VY kita analisa, kemudian sekian ini, kemudian kita pilih misalkan yang kurva vektornya ini. Nah, ini lihat, yang warna ungu itu bisa ganti warnanya misalkan dari ya, warna biru. Ini adalah kurva. Ini. Nah ini ya, jadi kurvanya titiknya tidak harus jadi kecenderungannya adalah linear. Kecenderungannya linear dan kita lihat ini persamaannya. Jadi persamaan untuk VY-nya berarti ada ini 1,0 ini ya, 1,0 kali 10 pangkat 1. Jadi kalau dari sini yang A ini kan sama ini kecepatan, ini ada waktu, berarti A itu adalah percepatan. Jadi ini kita adalah percepatan gravitasi. Kalau kita lihat nilainya ini adalah 1,04 plus 9,2 kali kan ini E1 itu maksudnya pangkat kali 10 pangkat 1, jadi 10,4 yang terbaca di tracker ini terbaca percepatan gravitasinya 10,4. Nah itu mungkin ya kurang lebihnya seperti itu karena itu tadi kaitannya
dengan ketika kita memberi titik pada objek tiap detiknya, gambarnya ternyata blur ketika sedang berjalan gitu ya. Jadi ada sini terbaca percepatannya, ini percepatan gravitasi. Jadi kalau sini ada 10,4 ya, ini kan kali 10 pangkat 1. Oke, 1 itu dikali 10 pangkat 1. Jadi minus 10,4, ini minus berarti arahnya ke bawah. Jadi mungkin seperti itu, Bapak. Itu contoh untuk analisa atau investigasi pada gerak jatuh bebas menggunakan tracker yang dari itu nanti bisa diperoleh persamaan kecepatan, sehingga kita bisa juga memperoleh ini namanya percepatan gravitasinya berdasarkan tracking keadaan benda tiap stepnya tadi dari frame 12 sampai dengan frame 24. Itu jadi sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan salah satu pemanfaatan ya aplikasi tracker untuk mengamati gerak jatuh bebas. Mungkin karena ini waktunya terbatas dan dibagi untuk 3 penyaji, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Sedangkan untuk yang lainnya mudah-mudahan nanti bisa dibuatkan atau bisa dilakukan, atau Ibu nanti bisa mencoba. Nah, mungkin nanti juga saya akan membuat untuk pengamatan gerak-gerak yang lainnya. Saya sudah merekam untuk gerak bidang miring juga, tapi karena waktunya terbatas, mungkin nanti saya buatkan di channel YouTube mawon untuk kelanjutannya. Jadi sementara itu yang saya sampaikan, bisa dilanjutkan ke penyaji berikutnya, dipersilahkan ke Bu Lutfi. Oke, terima kasih Pak Muklis dan semuanya. Sini saya akan menjelaskan bagaimana pemanfaatan whiteboard animation dalam pembelajaran IPA. Saya ambil IPA, Pak Muklis. Animasi saya rasa semua sudah tahu apa itu animasi. Ada berbagai macam animasi, ada animasi tradisional, animasi 2 dimensi, 3 dimensi, motion graphic, dan stop motion. Saat ini kita bahas tentang whiteboard animation. Ini merupakan sebuah gaya video animasi di mana terdapat pembuatan serangkaian gambar-gambar di papan tulis dengan menggunakan tangan yang direkam secara berurutan dan kemudian diputar ulang untuk membuat presentasi animasi. Dalam perkembangan selanjutnya, itu gambar tangan sudah ada di objek aplikasi. Jadi sudah ada di aplikasi, kita tinggal mengatur mengikuti objek gambar lainnya. Yang sering kita gunakan itu adalah aplikasi Photon. Itu sebuah aplikasi online ya yang disediakan dalam bentuk audio, video, animasi, musik latar, dan alat peraga. Tampilan layar Photon itu mirip sekali dengan PowerPoint, hanya saja perbedaannya di Photon itu bisa berupa video animasi. Manfaatnya banyak sekali. Ini jelas memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi. Kemudian penggunaan media pendidikan secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif anak didik. Kekurangannya, ini semua tergantung pada ketersediaan dukungan sarana teknologi, termasuk diantaranya adalah internet, harus ada karena berupa aplikasi online. Kemudian harus disesuaikan dengan kondisi yang ada, mengurangi kreativitas dan invasi dari jenis media pembelajaran lainnya, dan membutuhkan SDM yang profesional untuk mengoperasikannya. Kelebihannya, interaktif, mencakup segala aspek indera, penggunaannya praktis, lebih kolaboratif, dapat digunakan dalam kelompok besar, lebih variatif, dan dapat memotivasi siswa. Langkah-langkah pembuatan animasi Photon, saya membuat PPT, Pak Muklis, PPT karena kalau secara online bergantung pada internet. Yang pertama, setiap kita akan membuat media pembelajaran, kita harus membuat
GBIM, garis besar isi media yang berisi tentang kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator kompetensi, pokok-pokok materi, dan multimedia yang akan kita gunakan, baik berupa gambar, animasi, simulasinya, video, dan audionya. Untuk evaluasi itu tergantung gurunya ya, yang mau dibuat juga bisa, tidak juga bisa. Kemudian selanjutnya setelah GBIM kita membuat JM, jabaran materi. Ini berisi tentang pendahuluan, indikator kompetensi, uraian materi, latihan, tes, dan referensi. Yang terakhir kita akan membuat naskah pembelajaran atau storyline yang akan kita tampilkan pada animasi ponton. Berisi tentang slide, ini slide pertama, storyline-nya, alur ceritanya bagaimana, kemudian aset visual, gambar apa yang akan disampaikan, kemudian narasi rekaman suaranya bagaimana yang akan ditampilkan, kemudian ilustrasi musiknya bagaimana, kemudian di sini setiap slide ada durasi waktunya, perkiraan. Contohnya seperti ini. Kemudian cara membuat ponton, yang pertama tentunya kita buka browser, kemudian klik ponton.com, tampilannya seperti ini. Kemudian setup, kalau belum punya akunnya, kita membuat akun bisa menggunakan email dan email atau Facebook. Kemudian setelah membuat akun, kita login, nanti tampilannya seperti ini. Ada template, banyak sekali beberapa template yang bisa kita gunakan, sehingga kita tinggal mengedit. Ada yang pro atau berbayar, dan ada yang free. Jika kita ingin membuat template sendiri, kita klik sebelah kiri di sini ada blank template, kemudian klik horizontal. Nanti tampilannya seperti ini, seperti PowerPoint. Sebelah kiri ada slide, ada blank slide, kemudian di sini ada look-nya, ada background, teks itu untuk memilih jenis tulisan, mengisi tulisan, kemudian ada karakter, kemudian ada ini properti, shape, picture atau gambar untuk memasukkan gambar, video untuk memasukkan video, audio untuk memasukkan latar musik dan suara rekaman. Kemudian langkah selanjutnya kita klik look di sini. Kita pilih berbagai macam look, ada modern age, ini pokoknya banyak sekali ini. Saya klik yang modern age ya. Kalau modern age tampilannya seperti ini. Oh ya, ini untuk penambahan waktu, plus untuk menambah waktu, negatif untuk mengurangi waktu. Kemudian setelah memilih modern age look-nya, kita pilih background. Background yang ini ada berbagai macam background, ada yang pro dan ada yang free, atau juga bisa mengambil dari background dari laptop sendiri. Seperti ini tampilannya, saya pilih yang free, ini. Kemudian selanjutnya kita bisa menambahkan karakter. Karakter itu ini gambar orang. Kita klik yang gambar orang ini, ada berbagai macam karakter, sama ada yang free dan ada yang pro. Kalau pro berbayar. Kalau free maksimal waktunya itu 3 menit. Karakter, saya bisa diklik salah satu. Ini berbagai macam gambar. Kemudian kita juga bisa memilih properti. Ini pilihannya, ada yang pro dan ada yang free. Misalkan saya pilih properti dari health, dari kesehatan ini, saya klik gambar jantung, saya taruh di sini. Nanti ini jantungnya berdetak seperti animasi. Kemudian kita juga bisa menambahkan teks. Menambahkan teks di sini, klik teks di sini, ada add title, add subtitle, ini pilih salah satu. Kemudian di sini akan muncul, bisa kita ketik apa yang ingin kita tuliskan. Di sini ada muncul pengaturan teksnya. Ini untuk bentuk hurufnya.
besaran hurufnya bisa dikurangi dan bisa dibesarkan untuk warna hurufnya. Kemudian setelah itu kita klik kanan di area sini untuk memilih tag efeknya. Ada berbagai macam pilihan tag effects. Kalau misalkan kita pilih berbentuk tangan, tampilannya akan seperti ini. Seperti ini. Jadi ini secara otomatis kalau dimainkan ini seperti tangan menulis di atas papan tulis. Kemudian kita bisa memasukkan audio, karena saya ini menggunakan yang free, jadi ini rekaman audionya itu diawali dari slide pertama. Saya pilih yang free di sini. Ada berbagai macam pilihan latar musik. Ini bisa salah satu dimasukkan ya untuk audionya. Kemudian selain latar musik, kita juga bisa memasang suara. Oh ini sebentar. Ini tampilan pada saat memilih salah satu musiknya tadi. Ini bisa diklik yang sebelah sini akan muncul seperti ini. Kemudian ini tampilannya. Bisa dicek dengan menyalakan tombol yang ada di sini. Kemudian untuk memasukkan suara, masih kita klik audio, kemudian add voicer yang di sini. Nanti tampilannya seperti ini. Kita pilih record, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, kita mulai dari dinolkan ke sini dulu di slide pertama, kemudian kita start record, kemudian kita start ini, kita mengikuti tulisan yang ada di sini atau apa yang akan kita ucapkan. Sampai slide terakhir, kemudian nanti kita stop record. Begitu. Sudah. Untuk penambahan waktunya, untuk template-nya, untuk properti awal masuk atau akhir masuknya ini bisa diatur. Jadi di sini bisa digeser-geser. Misalkan jantungnya di detik kedua mau dipindah ke detik ketiga masuknya, bisa ini tinggal digeser ke sini. Atau orangnya ini masuknya akhir, berarti ini gambar orang yang ada di sini ini digeser ke kanan atau ke kiri. Kalau ke 4 detik setelah video berarti gambar orangnya digeser ke angka 5 di sini. Demikian, karena keterbatasan waktu, masih ada Pak Dodo. Terima kasih. Kembali saya serahkan waktu kepada Pak Muklis. Terima kasih, Lutfi. Itu pemateri atau penyaji yang ketiga, yaitu Pak Dodo, tentang pembelajaran reflektif. Ini Pak Dodo ya. Oh ya, sebentar Pak Muklis, untuk contoh video pontonnya itu di YouTube banyak sekali. Kalau saya tampilkan di sini tidak cukup waktunya. Oke. Iya. Nanti linknya dikirim aja, link karyanya dengan iya, siap, karya saya ada. Yang lainnya. Beserta tutorialnya sudah saya share di YouTube juga. Oke, jadi nanti biar bisa, mungkin bisa untuk kalau mau diulangi nanti setelah acara ini mau diulangi lagi biar bisa. Yes. Dan silakan Pak Dodo. Kemudian Bapak Ibu yang mungkin belum isi daftar hadir bisa mengisi daftar hadir. Mungkin kalau di kolom chatnya belum muncul, akan saya kirimkan ulang untuk link daftar hadir dan link untuk mendapatkan surat keterangan mengikuti seminari dari IPM APK IPA. Silakan Pak Dodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini. Saya di sini menerangkan tentang writing reflektif. Biasanya apa sih writing reflektif itu? Ini nanti di sini ada PPT yang saya dapatkan dari dosen pengampunya. Jadi saya belum sempat untuk membuat. Jadi saya pakai punyanya dosennya.
Apa itu pembelajaran reflektif? Strategi reflektif writing, ini bahasa Inggris, itu menulis dengan cara merefleksikan apa yang peserta didik dapatkan selama pembelajaran. Nah, apa sih itu refleksi? Refleksi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik atau diri kita untuk memikirkan kembali. Jadi kita telah melakukan sesuatu, terus kita pikirkan kembali apa yang dilakukan. Terus kita belajar apa yang kita pahami, apa yang tidak pahami. Terus kalau paham itu pahamnya sampai seberapa, kalau tidak paham itu seberapa, tidak paham sama sekali atau kurang paham atau kurang paham sedikit. Kalau paham itu juga paham hanya sebatas permukaan atau paham sampai detail. Nah, itu kegiatan untuk refleksi. Nah, di sini teorinya Gibbs itu menguraikan tahap-tahap refleksi, diuraikan menjadi 6 tahap. Description berarti dia menggambarkan sesuatu itu secara akurat dan detail. Terus feeling, perasaan, ketika melakukan kegiatan itu, perasaan apa sih yang didapatkan atau perasaan apa sih yang ditimbulkan saat kita melakukan hal tersebut. Evaluasi, ya, evaluasi itu berarti memikirkan nilai-nilai yang baik ataupun yang buruk saat pengalaman tersebut. Analisis itu menghubungkan antara suatu peristiwa atau suatu kegiatan dengan kegiatan lain, itu hubungannya seperti apa. Terus conclusion atau sintesis, berarti itu membuat kesimpulan dari yang mereka kerjakan, apa yang kita kerjakan, itu apa sih kesimpulan yang kita dapatkan, pembelajaran apa sih yang kita dapatkan, hal apa yang bertambah ketika kita habis belajar kemudian mendapatkan sesuatu. Nah, apa yang kita dapatkan, nah, itu di conclusion. Terus action plan itu berarti kan tadi dari evaluasi ada yang kurang. Nah, kalau kurang itu apa yang harus kita lakukan. Nah, itu ya dimaksud dengan action plan. Jadi di sini itu pembelajarannya lebih ke arah siswa. Jadi siswa nanti setelah pembelajaran nanti ada lembar namanya lembar refleksi. Nah, lembar refleksi itu nanti diisi oleh siswa untuk menjelaskan apa yang terjadi terhadap diri mereka selama pembelajaran. Jadi mereka berfokus pada dirinya. Strategi reflective writing. Reflective writing ini dilakukan pada akhir pembelajaran. Jadi untuk siswa itu menganalisa. Jadi siswa melakukan pembelajaran, setelah melakukan pembelajaran baru mereka menuliskan apa yang mereka pelajari, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Ini juga untuk memudahkan untuk mengingat kembali, berarti melakukan repetisi atau pengulangan lagi. Tapi ini hanya sebatas di pemikiran. Jadi mereka melakukan di pengetahuan mereka dieksplor kembali. Tapi yang mengeksplor itu adalah peserta didiknya sendiri. Nah, reflective writing itu dapat merefleksikan pembelajaran dan pemikiran dalam bentuk tulisan. Jadi yang dapat membantu peserta didik mengatasi kesulitan konsep dan mengidentifikasi kesulitan yang dimilikinya. Jadi di sini peserta didik adalah mengevaluasi dirinya mereka sendiri. Misal pelajaran gaya tentang hukum 1 Newton, apakah dia paham atau sangat paham. Kalau sangat paham itu berarti dia bisa memberikan contoh-contohnya. Kalau kurang paham itu mungkin tahu rumusnya maksudnya seperti apa, mungkin dia tidak bisa menjelaskan. Nah, kalau tidak bisa menjelaskan gaya jumlah gaya sama dengan 0 itu kan hukum Newton 1-nya. Jadi dia harus supaya lebih meningkatkan kepahamannya bagaimana. Nah, jadi dia
di sini nanti ada kita di sini ada rubrik-rubriknya, ada dimensi yang diamati sama rubrik-rubriknya. Kalau bagus itu bagaimana, kalau cukup itu bagaimana, kalau kurang itu bagaimana, kalau kurang sekali itu bagaimana, nanti kita bahas di slide berikutnya. Nah, penulisan reflective writing ini juga bisa berupa jurnal, jadi bisa berupa jurnal, juga bisa dimasukkan di LKPD setelah mereka melakukan kegiatan, terus di akhir LKPD ada jurnal, ada lembaran reflective writing, atau juga bisa dibuatkan jurnal untuk merefleksikan apa yang mereka kerjakan selama pembelajaran. Nah, ini adalah contoh jurnal reflective writing, ini yang ada di Google site yang dari PPATK. Yang pertama di sini adalah lesson title atau pembelajaran apa sih hari itu atau hari ini yang dikerjakan. Kemudian di sini namanya, kemudian tanggal, my name, date, terus my lesson objective ini itu tujuan pembelajarannya apa. Kan setiap guru ketika mau melakukan pembelajaran, mereka menjelaskan tujuan pembelajaran. Nah, siswa nanti menuliskan ulang kembali tujuan pembelajaran itu bagaimana. Terus observasi. Nah, selama pembelajaran, mungkin selama melakukan kegiatan pembelajaran, mereka itu melakukan kegiatan apa, kemudian mengamati apa yang diamati, dan bagaimana hasilnya. Nah, itu mereka tuliskan. Kemudian my dialogue with others, ini diskusi, ini hasil diskusi antara dia antara peserta didik dengan teman-temannya. Juga mungkin juga bisa antara temannya dengan guru atau antar teman. Nah, hasil diskusi itu seperti apa. Kemudian konklusi, berarti ini adalah kesimpulan apa sih yang dia dapat dari proses pembelajaran selama 1 hari tersebut di mapel itu, di pembelajaran itu. Kemudian at the end this lesson, perasaan apa ketika dia melakukan pembelajaran tersebut, senang atau kurang senang atau mungkin sedih. Nanti di sini siswa menuliskan kalau senang itu ketika apa, kalau membosankan itu juga seperti apa. Yang ini adalah mengevaluasi dia tentang pemahaman dia. I still couldn't understand. Nah, ini saya tidak mengerti tentang apa gitu, dia menuliskan. Mungkin dia bisa mengerjakan apa, mungkin dia ingin belajar lebih tentang apa. Nah, ini nanti peserta didik bisa menuliskan di jurnal reflektifnya. Ini rubriknya. Nanti saya tunjukkan yang bahasa Indonesia saja. Nah, dari itu nanti guru itu bisa mengetahui materi mana sih yang mudah dipahami atau yang sulit dipahami oleh peserta didik dari jurnal reflektif tadi. Itu juga bisa untuk proses evaluasi kita sebagai guru pengajar. Nanti, anak-anak kesulitan itu ketika dari materi subtema apa yang sudah dipahami, atau mungkin mereka kurang memahami atau sulit memahami, kita bisa tahu dan mungkin kita bisa menentukan tindakan apa yang kita lakukan untuk membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitannya. Nah, untuk contohnya sebentar, add window. Nah, ini bisa saya perbesar. Ini adalah contoh jurnal reflective writing yang saya buat untuk mengerjakan tugas. Jurnal pembelajaran fisika, nanti ini yang isi adalah siswanya. Kemudian judul materi, materi apa yang dibahas saat hari itu.
Nanti di sini siswa menuliskan judul materinya apa, misal gaya atau hukum Newton atau momen inersia. Nanti di sini siswa menulis itu namanya siapa, tanggalnya tanggal berapa, tanggal pembelajarannya, pengamatan ini apa sih yang dilakukan oleh siswa tersebut, apa yang diamati dan bagaimana hasilnya. Di sini tujuan pembelajaran itu kan kita guru tadi menjelaskan di depan kelas apa sih yang dipelajari nanti. Siswa menuliskan lagi dengan bahasanya sendiri. Dia tidak perlu melihat gurunya mengucap, tapi dia cukup menuliskan kembali apa sih yang dia pelajari menurut bahasanya sendiri. Terus diskusi ini adalah yang hasil diskusi dengan dirinya dengan temannya, atau temannya antar temannya, atau bisa dia dengan gurunya, atau bisa hasil dari dia mencari referensi. Kemudian kesimpulan apa yang didapatkan hari itu, siswanya menuliskan kembali, terus perasaan saat pembelajaran, kemudian dia mengevaluasi dirinya. Nah, ini saya paham dengan tujuan pembelajaran nomor. Kita kan tadi menuliskan pembelajaran itu kan per poin. Nah, nanti siswa, poin 2 ini saya kurang paham. Nah, nanti dia mungkin kita bisa menambahkan, memvariasi evaluasi, atau mungkin juga kita kemarin itu saya sempat ada pelatihan. Nah, di situ juga ada reflektifnya, nanti mungkin saya akan kirimkan ke saya tampilkan di sini. Nah, ini rubrik yang bisa kita di sini ada 4 hal yang dilihat oleh penulisan reflektif ini. Pertama adalah siswa itu paham konsep utama, berarti konsep tujuan pembelajarannya itu apa, dia paham. Tujuan pelajaran mungkin dalam satu tatap muka mungkin bukan hanya satu saja, tapi bisa juga dua atau tiga tujuan. Kemudian dia bisa menghubungkan konsep-konsep tadi itu menjadi satu. Misal hukum 1 Newton sama hukum Newton 2, itu bagaimana sih hubungannya? Di peserta didik bisa menghubungkan itu. Kalau gayanya 0, itu maksudnya hukum Newton 1, tapi kalau gayanya tidak 0, itu masuk ke hukum Newton 2. Nah, itu peserta didik bisa menghubungkan. Terus peserta didik bisa menghubungkan konsep utama tujuan pembelajaran dengan pengalamannya. Di sini pengalamannya itu adalah kejadian yang dia alami. Misal, hukum Newton, ketika saya membantu ayah mendorong mobil, itu masuk hukum Newton 2. Jadi terus mendorong tembok, itu hukum Newton 3. Jadi peserta didik bisa menjelaskan tujuan pembelajaran itu pada kehidupannya sehari-hari. Terus peserta didik dapat merumuskan pertanyaan. Jadi peserta didik itu membuat pertanyaan dari ketidaktahuannya. Jadi dari pembelajaran itu dia punya pertanyaan apa, itu dia dapat menuliskan. Jadi dia evaluasi, tahu kekurangannya. Nah, di sini itu ada 4 standar, 4 standar atau jenis. Yang pertama itu memenuhi kriteria, hampir memenuhi kriteria minimum, tidak memenuhi kriteria. Nah, yang kemarin saya bahasa Inggris ke Indonesia kan, kok memenuhi kriteria itu dia bisa menuliskan semua konsep pembelajaran, konsep tadi itu dengan gaya bahasanya sendiri. Jadi dia tidak terbaku dari buku untuk yang konsep pembelajaran. Hampir memenuhi. Dia tahu tujuan pembelajaran, konsepnya seperti apa, tapi dia masih menggunakan textbook
Kalau memenuhi kriteria minimum, dia hanya tahu mungkin dari 3 tujuan pembelajaran atau konsep materi utamanya, dia hanya tahu 1 atau 2 saja. Kalau tidak memenuhi, artinya dia tidak paham sama sekali. Jadi dia kalau di reflective writing-nya, dia jurnal refleksinya dia kosong, jadi tidak menulis sama sekali. Terus menghubungkan antar konsep, kalau semua jadi menggambarkan hubungan antar berbagai konsep. Nah, kalau dia memenuhi kriteria, dia bisa menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lain itu dengan bahasanya sendiri, dengan caranya sendiri. Kalau hampir memenuhi, dia bisa menghubungkan tapi hanya sebatas permukaan, jadi dia tidak bisa menjelaskan sampai detail. Nah, kalau memenuhi kriteria minimum, dia menghubungkan, tapi mungkin salah. Jadi kita pernah saya nyoba untuk anak-anak menuliskan mengapa, dia mencoba menghubungkan salah. Nah, itu berarti masuk kriteria minimum. Kalau tidak memenuhi, berarti di situ adalah kosong. Jadi dia bingung mau menjelaskan apa itu sampai tidak tertulis. Terus menghubungkan konsep dengan pengalaman. Jadi peserta didik kalau paham memenuhi kriteria, dia memahami, dia bisa menjelaskan secara detail, jelas, komplit. Nah, kalau kurang, hampir memenuhi, dia bisa menjelaskan tapi hanya konsep permukaan saja, jadi nggak sampai detail. Oh, ini hukum sudah satu, iya soalnya bendanya nggak bergerak, nah, gitu aja. Kalau kriteria minimum, dia hanya bisa menjelaskan, oh ini hukum Newton, alasannya kenapa, dia nggak tahu. Jadi tidak ada penjelasan sebabnya. Kemudian tidak memenuhi kriteria, ya jadi dia tidak bisa ini hukum 1 Newton atau hukum 2 Newton, nah itu dia nggak bisa menjelaskan. Tidak bisa berpikir ke situ, dia tidak dapat menuliskan. Atau kemudian ada lagi menanyakan, dapat merumuskan pertanyaan. Nah, untuk memenuhi kriteria, dia tahu mungkin dalam kejadian sehari-hari dengan tulisan di buku teks terutama, itu kadang-kadang ada perbedaan. Nah, dari situ peserta didik itu bisa membuat pertanyaan. Jadi ada keadaan ideal dengan keadaan tidak ideal, kan jadi masalah ya kalau waktu kita PPG dulu. Nah, itu jadi sebuah masalah, jadi dia bisa membuat pertanyaan dari situ. Kalau hampir memenuhi kriteria, dia menyusun pertanyaan tapi tidak jelas arahnya kemana, konsepnya seperti apa. Dia pokoknya nyusun pertanyaan. Kalau minimum, dia tahu ada perbedaan tapi nggak tahu ini permasalahannya seperti apa. Jadi di buku komputer non seperti ini, kalau di kejadian sehari-hari kan ada gaya gesek, ada apa, dia cuma nuliskan aja, cuma nggak tahu masalahnya di mana, itu tidak tahu. Hanya dia tahu ada perbedaan antara buku dengan kejadian sehari-hari, tapi tidak bisa menghubungkan. Kemudian tidak ada pertanyaan yang diberikan. Jadi kalau yang tidak memenuhi kriteria, itu jurnal reflektifnya kosong sama sekali. Sedangkan kalau kriteria minimum, dia masih ada, cuma mungkin pendek-pendek. Kalau hampir memenuhi kriteria sama memenuhi kriteria, mungkin jurnal efektifnya terisi penuh. Cuma bedanya yang ini itu dia menyusun dengan kalimatnya sendiri, tugas. Tapi kalau yang hampir memenuhi ya hanya sebatas yang dia tahu saja, tanpa berpikir yang dalam. Oke. Mungkin sampai sini mungkin ada yang ditanyakan. Jadi jurnal reflektif itu sebatas
penulisan aja. Jadi di akhir pembelajaran setelah evaluasi mungkin pertanyaan-pertanyaan baru jurnal reflektif. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu atau tidak ada karena bingung sama sekali. Iki opo ya. Jadi lebih ke arah kalau saya lihat itu lebih ke arah teknik-teknik coaching. Jadi mungkin yang pernah ikut coaching tahu, oh, jadi siswa itu merefleksikan dirinya sendiri. Jadi ini bisanya seberapa, sangat bisa atau tidak bisa. Ini saya kasih contoh lagi yang kemarin itu kebetulan ada apa namanya, ada pelatihan tentang bertanya. Jadi bertanya itu ada pelatihannya sama anak psikologi Ubaya. Nah, ini saya foto dulu, terus saya. Jadi itu termasuk reflective writing. Sebentar. Ini saya tunjukkan. Cuma yang ini reflective writing-nya bukan berupa jurnal, dia langsung ke materi. Dan mungkin jadi untuk tulisannya sendiri itu saya sendiri yang nulis. Jadi yang mungkin Bapak Ibu paham tulisan saya tidak. Nah, di sini the power of questioning. Nama, saya nuliskan nama saya. Terus apa yang menjadi kesulitan Anda dalam membuat pertanyaan? Jadi ini mengevaluasi diri saya sendiri ya. Apa yang menjadi kesulitan? Dari situ setelah kita mendapatkan pembelajaran materi baru kita menuliskan refleksi kita. Sebelum sesi, jadi kita menilai diri sendiri sebelum sesi pelatihan sama setelah sesi pelatihan. Terus gimana perasaannya? Kita tuliskan juga di situ. Ya itu aja yang bisa sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembalikan ke Pak Muklis lagi ya. Monggo Pak Muklis. Ya, terima kasih Pak Ibu, dan terima kasih juga Bu Lutfi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan diri untuk hadir. Mungkin ini perlu ada mungkin pertanyaan bisa disampaikan kami ada waktu berapa menit. Dapat tidak nih? Kalau tidak ada berarti nanti Bapak Ibu yang mungkin tadi bergabungnya agak belakangan bisa mengisi daftar hadir dan surat keterangan untuk mendapatkan link untuk mendapatkan surat keterangan dari BMPTK. Untuk mendapatkan surat keterangannya itu hanya bisa satu akun satu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengisi 3 berarti nanti bisa menggunakan akun yang berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa satu akun hanya untuk satu pengisian. Kalau misalkan ingin mendapatkan 3 sertifikat keterangan, mengisinya di 3 akun atau mungkin bisa diedit, diisi dulu, terus download, baru ngisi lagi, diedit, belum mendapatkan 3 sertifikat ya. Strategi ya. Ya biasa kita ngakali ya Pak Muklis ya. Ya, tapi kan reanya memang mengikuti 3 ya. Jadi nggak masalah gitu ya. Kemudian itu untuk linknya di kolom chat bisa didapatkan. Kemudian yang sangat penting untuk kami bertiga itu adalah daftar hadir Bapak Ibu. Jadi untuk daftar hadir mohon untuk diisi. Nanti yang akan kami kirimkan untuk laporan agar bisa mendapatkan sertifikat
sebagai peserta diklat sampai sudah bisa melakukan diseminasi. Jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Kemudian untuk sertifikat keterangan itu Bapak Ibu boleh mengisi 1, boleh mengisi 3, itu yang masalah sesuai dengan Bapak Ibu Bapak. Angkatan 15 peserta malah tidak saya berikan link itu, jadi peserta malah tidak mendapatkan surat keterangan. Tapi ini kebetulan fasilitasi angkatan 15 kemarin tanyakan ini peserta ada surat keterangan atau tidak. Dan awalnya tidak ada, baru pas akhir-akhir diseminasi sudah selesai baru ada surat keterangan dari PMPTK. Jadi yang angkatan 16 sudah diberi fasilitas untuk peserta diseminasi mendapatkan surat keterangan dari PMPTK. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi, monggo bisa memilih salah satu dari kami bertiga. Yang utama untuk kami adalah daftar hadirnya itu dan nanti screenshot dari layar ini. Jadi mohon izin nanti kami akan melampirkan foto screenshot ini ke PMPTK sebagai laporan diseminasi. Mungkin itu Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan untuk diseminasi di kesempatan kali ini, mungkin bisa kita akhiri sekian dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.